Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, nama saya Fitria Balkis dengan NIM 210301046 dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi. Saya Clara Mariana Nasitompul dengan NIM 210301110 dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi. Dan nama saya Hafizalina Afwi dengan NIM 210301066 dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi. Jadi di video ini kami akan membahas mengenai keberagaman antar umat beragama. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas. Check it out. Keragaman di tanah air menjadi unsur yang tak terpisahkan dari identitas bangsa. Keragaman budaya, bangsa, agama merupakan modal sosial yang memperkuat ikatan bangsa. Namun, seperti dua sisi mata uang, keragaman juga berpotensi menjadi sumber konflik dalam negeri. Jika ditarik ke belakang, keberagaman agama di Indonesia tak terlepas dari sejarah bangsa sejak sebelum kemerdekaan. Sejarah mencatat bumi Nusantara sejak zaman nenek moyang memang memiliki daya tarik yang mengundang para pedagang dari berbagai belahan dunia karena kekayaan alamnya yang bernilai ekonomi. Alhasil, pedagang dari latar belakang berbeda itu turut menyebarkan ajaran agamanya. Misalnya, Hindu dan Buddha yang dibawa oleh para pedagang bangsa India yang sudah lama berdagang di Indonesia. Awalnya, agama Islam dibawa oleh para pedagang Gujarat dan Persia sekitar abad ke-13. Sedangkan ajaran agama Kristen dan Katolik dibawa oleh para pedagang dari Eropa. Untuk ajaran agama Konghucu dibawa oleh pedagang dari Cina. Meskipun demikian, semua agama yang diakui di Indonesia diikat bersama dalam sila pertama Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih kerukunan umat beragama? Kerukunan umat beragama adalah tonggak dalam membangun keutuhan bernegara dengan cara memelihara hubungan baik dan damai, tidak menimbulkan masalah, contoh konflik sosial, dan saling sepakat antar umat beragama untuk hidup dalam kerukunan satu sama lain. Menurut Munawar Khalil, kerukunan umat beragama adalah hubungan sosial yang terjalin sesama umat beragama dengan dilandasi dengan toleransi, saling menghormati, saling pengertian, menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran nilai agamanya, dan bentuk kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia. Apa saja sih agama itu? Nah, yang pertama itu adalah agama Islam dengan tempat ibadah di masjid. Kemudian ada Kristen Protestan dengan tempat ibadah di gereja. Ada Katolik dengan tempat ibadah di gereja juga. Kemudian ada agama Buddha dengan tempat ibadah di vihara. Kemudian ada agama Hindu dengan tempat ibadah di pura. Dan terakhir ada Konghucu dengan tempat ibadahnya di kelenteng. Nah, agama apa sih yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia? Jadi menurut persentasenya itu agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia adalah agama Islam dengan persentase 87,2%. Dalam Pancasila, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan itu mengakui bahwa Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi Tuhan dalam kehidupan masyarakatnya. Indonesia juga membebaskan masyarakatnya untuk memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Ayat 1 berisi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2 berisi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Selain didukung oleh UUD 1945, kebebasan beragama masyarakat juga diakui oleh HAM secara internasional. Nah, pada dasarnya agama adalah seperangkat kepercayaan dan keyakinan. Oleh karena itu, perkara tentang agama memang mustahil untuk dipaksakan. Orang bisa saja memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang bersifat fisik. Namun, orang tersebut mustahil bisa memaksa untuk mengimani atau mengingkari sebuah kepercayaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis kerukunan antar umat beragama. Yang pertama ada kerukunan antar sesama umat beragama. Kerukunan ini merupakan bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat yang memiliki agama yang sama. Meskipun memiliki agama yang sama, kerukunan harus tetap terjalin agar tidak terjadi konflik. Contoh dari kerukunan ini misalnya pada saat hari raya besar, para tetangga yang merayakan Idul Adha saling bertukar makanan. Yang kedua, ada kerukunan antar umat yang berbeda agama. Nah,
kerukunan jenis ini merupakan suatu bentuk kerukunan yang terjadi antar umat yang memiliki perbedaan agama di dalam lingkungan masyarakat. Apa sih contohnya? Contohnya tuh banyak ya yang bisa kita lihat. Contohnya ketika ada di satu pesta dan memasuki jam azan, biasanya musik-musik di pesta itu diberhentikan sejenak menunggu sampai azan selesai. Apabila kerukunan ini tidak tercipta, maka bisa menyebabkan konflik yang serius. Dampak yang ditimbulkan ini juga nggak main-main, bisa menyebabkan ketidaknyamannya hidup dalam perbedaan, yang mana seharusnya kita bersikap saling toleransi agar kita bisa hidup nyaman di dalam beragam jenisnya perbedaan yang ada. Halo guys, jadi ini kebetulan kami sedang berada di tempat umum. Nah, rencananya di sini kami akan Mewawancarai salah satu narasumber kita yang sudah bersedia. Untuk diwawancarai, nah kita tuh mau tanya-tanya dia tentang toleransi dan materi Dari- kerukunan antar umat beragama. Langsung saja kita datangin ya. Check it out. Boleh perkenalkan diri ya terlebih dahulu. Halo, nama saya Dewi Prasasti. Saya 18 tahun, sekarang saya sebagai mahasiswa. Kami ingin bertanya sedikit tentang kebetulan kami sedang membuat video. Apakah di lingkungan sekitar kakak itu toleransi dan kerukunan antar umat beragama itu sudah cukup tinggi atau bagaimana kak? Bisa dijelaskan sedikit saja? Jadi toleransi di sekitar rumah saya itu kan udah cukup baik ya, karena mayoritasnya itu agamanya agama muslim semua, jadi sudah bertoleransi dengan baik. Tapi kan di lingkungan perkuliahan saya tuh kan ada yang agamanya beda juga kan, itu juga toleransinya cukup baik, kayak saling mengingatkan ibadah itu kan contoh dari toleransi juga ya. Dia sama-sama mengingatkan ibadah, kayak misalnya yang Islam udah memasuki waktu ibadah, dia tuh ngingetin, kau nggak sholat, kayak gitu kan, udah cukup termasuk dalam toleransi ya kan. Nah, itu aja sih. Nah, Kak, aku juga mau tanya nih, kalau misalnya di lingkungan kakak, kalau kamu lihat ada unsur-unsur kayak pembulian terkait dengan agama atau kejahatan-kejahatan yang biasa dilakukan remaja pemuda gitu dalam hal agama, biasanya kakak apa yang akan kakak lakukan? Saya nggak pernah melihatnya atau kayak melihat kejadiannya secara langsung gitu kan, tapi misal kalau itu terjadi di sekitar saya atau di mana gitu, saya melihatnya secara langsung, maka saya akan menegurnya sebagai sama manusia, karena itu kan termasuk bagian dari toleransi. Pembulian aja itu sudah salah ya kan, jadi apalagi pembulian dalam agama, itu kan agama itu kan suci kan, jadi nggak boleh gitu. Sebagai pertanyaan terakhir, saya ingin bertanya kepada kakak, menurut kakak udah menerapkan ke dalam kehidupan kakak belum tentang toleransi? Menurut saya pribadi tuh saya sudah udah menerapkannya, karena kan saya juga mempunyai teman yang non muslim kan, kayak kami tuh saling tolong menolong, nolong dalam hal apapun itulah ya kan. Kayaknya itu udah termasuk dalam sikap toleransi sih. Terima kasih Kak atas tanggapan Kakak. Terima kasih banyak, Terima kasih, Kak. Semoga kedepannya makin banyak pemuda-pemuda mahasiswa yang seperti kakak, Amin. toleransi antar sesama maupun yang berbeda agama. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih banyak, Kak. Kak. Terima kasih Kak waktunya. Guys, jadi sekarang kita masuk ke waktu diskusi. Sekarang kita mau bahas tentang wujud dari kerukunan umat beragama gitu. Apa aja sih gitu wujudnya? Siapa yang bisa kecil nonton? Siapa yuk? Siapa? Aku. Dah. Jadi contoh wujud kerukunan umat beragama itu adanya sikap saling menghormati dalam menjalani proses ibadah sesuai dengan keagamaan dan kepercayaan umat masing-masing. Bener banget tuh ya Kak Prija ya. Juga masih banyak ya oknum-oknum yang sengaja gitu. Bener. Supaya satu agama itu terkesan buruk gitu. Seperti itu ya kan Kak? Nah, kalau menurut aku sendiri, contoh wujud dari keberagaman agama itu adanya rasa toleransi. Toleransi itu penting banget, gak harus sama masyarakat antar berbeda agama. Seagama pun sebenarnya harus saling toleransi supaya gak cepet-cepet tersinggung, gak cepet-cepet menimbulkan kericuhan gitu kan. Karena kan kita sebagai makhluk sosial harus hidup saling berdampingan. Nah, kalau menurut Kak Balki sendiri gimana? Menurut aku pribadi ya, itu kita harus menghormati ya dan bekerja sama
dengan para pemuka agama berbagai golongan. Jadi kita tuh menghormati lah ya, bersama-sama mendukung pemerintah gitu untuk membangun negara yang rukun, tentram dan damai. Jadi kita tuh jangan jadi orang yang gampang termakan hoax gitu ya, hoax di media sosial, cuma termakan sama clickbait langsung marah-marah di Semua sosmed. itu harus dibaca dulu. Iya, Itu pentingnya kita tuh membaca dulu. Benar banget, Kebanyakan guys. masyarakat Indonesia kurang literasi. Kadang cuma dengan clickbait aja udah disampaikan ke tetangganya, tetangga sana, tetangga sini. Seperti itu ya. Tidak boleh teman-teman, seperti tidak itu boleh. berarti ya. Apalagi sekarang kan kita tahu ya adanya undang-undang ITE ya, yang mana di situ mengatur tentang tata krama kita dalam bersosial media. Jadi kita tidak Mengerti, bisa harus asal dijaga. ketik aja dilaporin. Berarti harus jaga lisan, Iya. jaga Sekarang itu pepatahnya itu jarimu harimau. Ya, benar. Untuk simpelnya tuh Iya, yang terjadi seperti sekarang itu. kayak aku kan non muslim, terus mereka juga muslim. Nah, ini semua ya sama aja gitu. kita harus saling menghargai, tidak boleh membeda-bedakan antara satu agama dengan agama lainnya. Pertemanan gak harus tentang membahas agama-agama iya, aja. Ada Apalagi lagi yang mau ngasih tahu apa wujudnya. sih dari wujud kerukunan itu apalagi ya? Yang paling penting itu wujud kerukunan antar umat beragama, yaitu tidak memaksakan kehendak seseorang untuk memeluk agama tertentu. Bener sekali tuh ya, itu paling tidak boleh ya, karena di Indonesia juga itu terdapat Kita itu namanya undang-undangnya, ya. bineka tunggal ika. Jadi walaupun berbeda tapi kita tetap satu. Misalnya kayak dia non muslim, Kayak aku muslim gitu. Nanti aku suruh dia, "Rah, cobalah kamu masuk ke agamaku. Agamamu itu tidak bagus gitu." Nah, itu itu nggak jangan boleh. Nggak boleh Itu agak tidak itu boleh. karena ya. agama Iya. itu urusan pribadi masing-masing antara diri sendiri dengan Tuhan. Iya. Memiliki kepercayaan masing-masing. Iya. Semua agama itu baik, ngajarin yang baik, tergantung gimana cara kita nerimanya. Jadi yang nggak baik itu adalah oknum-oknum Iya. yang sengaja Iya. menghancurkan, karena pada dasar agama itu suci dan mengajarkan kebaikan. Sekarang aku mau tanya nih buat kakak-kakak, contoh buruk apa sih yang biasanya sering terjadi tentang toleransi dan beragama? Siapa yang mau duluan? Misalnya nih punya teman itu non muslim, terus dia mengejek-ejek, kalau misalnya itu makanya makan babi haram. Iya, itu memang haram di bagi agama muslim gitu kan. Cuman tidak perlulah diolok-olok seperti itu. Itu tidak mencontohkan sebagai kita yang bertoleransi kepada teman kita itu. Kalau Ya, kamu benar. sendiri? Nah, kalau dari saya sendiri ya, saya tuh sering dengar kalau kata itu jangan berteman terlalu akrab gitu dengan orang non muslim, karena katanya pasti pada akhirnya itu mereka tidak bisa dipercaya. Saya sering sekali mendengar seperti itu ya. Apa kita bawa agama gitu ke dalam hal yang Pertemanan. seharusnya, masuk ke dalam kategori kepribadian masing-masing orang. Saya itu dua hal yang tidak bisa disangkut pautkan ya, yang sebenarnya tidak disangkut pautkan, karena seperti kita bahas dari tadi bahwa agama itu semuanya mengajarkan kebaikan, namun oknum-oknumnya yang salah. Kalau dari aku sendiri, salah satu contoh buruk tentang toleransi beragama itu adanya aksi doktrin-doktrin dari pihak-pihak tertentu yang membuat tuh kesannya ini agamanya yang benar, agama orang lain itu salah, semuanya itu salah. Nah, balik lagi tuh sebenarnya salah manusianya, karena ya manusia itu dikasih akal dan pikiran, cuman gimana caranya kita mempergunakannya untuk hal yang baik. Benar, tergantung balik lagi ke diri kita sendiri. Kita mau ambil positifnya dan kita tinggalkan yang negatifnya. Nah, selanjutnya nih kita akan bahas sih manfaat apa sih yang kita dapat gitu ketika kita saling toleransi. Nah, kalau menurut aku manfaat yang kita bisa dapat itu kita tuh jadi meminimalisir atau mengurangi konflik-konflik yang bisa terjadi antar umat beragama sendiri. Soalnya penting banget harus belajar toleransi. Kalau menurut aku, misalnya nih bentang-bentang agama Islam mayoritas di lingkungan aku, jadi aku tuh harus mengutamakan itu tuh nggak boleh. Jadi kita tuh harus saling menghargai, sama-sama saling membantu, tidak boleh mencemooh seperti itu. Menurut Kak Balkis? Nah, kalau menurut aku sendiri nih ya, toleransi itu kita pasti menciptakan perasaan damai di dalam diri kita sendiri dan aman juga secara lingkungan, karena semua warga sekitarnya itu bertoleransi. Pasti kita bisa hidup saling berdampingan dalam keberagaman yang ada gitu. Kita juga bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke kehidupan kita ya, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita, yang mana sudah pasti Pancasila mengajarkan kerukunan umat beragama dan hidup dalam keberagaman perbedaan yang ada. Itu juga bagian dari pentingnya kita belajar PKN itu supaya kita tuh bisa sebagai generasi muda yang nantinya akan
ngurusin bangsa, ngurusin negara itu harusnya konflik yang udah kita hadapi itu udah bukan tentang agama lagi. Udah jauh ketinggalan kalau konflik kita masih stuck di tentang agama terus. Sementara negara-negara lain sudah maju. Jadi guys, Kayaknya udah banyak banget dari tadi video pembahasan kami. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton, menjadi pelajaran untuk kami. di sini saya mewakili kedua teman saya ingin mengucapkan maaf sekali apabila ada kesalahan kata, kesalahan penyebutan satu unsur yang membuat sakit hati. Kami mohon maaf karena di sini kami juga masih dalam proses belajar. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Kami harap videonya berguna untuk kita semua ya. Saya Hafizalina Afni Saya Clara Maria. Saya Fitria Balkis. mengucapkan terima kasih Dan dan sampai sampai jumpa. jumpa.